Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, ketemu kembali dalam pelajaran daring pada pagi hari ini. Kemarin anak-anak sudah mendapat tugas dari Pak Arul, yaitu menulis surat At-Tin beserta artinya. Mari kita baca bersama-sama. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Anak-anak, setelah kita membaca bareng-bareng surat At-Tin, mari kita urai satu persatu tentang surat At-Tin. Karena surat At-Tin, kenapa dinamakan surat At-Tin? Surat At-Tin ini diambil dari ayat yang pertama, Wattini wazzaitun, ya. Yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin ini tergolong surat Makkiyah. Turunnya surat ini sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, apa sih isi kandungan surat At-Tin? Allah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para rasul ulul azmi. Yang pertama adalah tempat adanya buah tin dan zaitun, yaitu di Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Bukit Sinai atau Jabal Musa, yaitu tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa saat menerima wahyu. Negeri yang aman adalah negeri Mekah atau kota Mekah, yaitu tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jelaskan satu persatu surat At-Tin ayat pertama. Tin adalah buah yang sangat enak.
lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya yaitu memperhalus fisik. Ini buah tin ini sudah banyak tumbuh di Indonesia, ya. Banyak yang membudidayakan buah tin di Indonesia. Nah, buah tin ini bagus sekali untuk melembutkan kulit, buat skincare kalau sekarang terkenal itu ya. Mengencerkan dahak, ini yang sesak-sesak dadanya ini. Membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Menggemukkan badan, biar gemuk kayak Pak Arul ini, konsumsi buah tin. Dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kalau di Indonesia banyak minyaknya. Ada minyak kelapa, minyak sawit, ada minyak wijen. Ini buah zaitun ini juga bisa dibuat untuk minyak. Yang kedua adalah Gunung Sinai. Terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pun sempat berhenti di situ untuk melaksanakan sholat, yaitu untuk penghormatan di tempat tersebut karena kesuciannya. Ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap 1 tahun sekali seluruh penjuru dunia itu ke sana di bulan Zulhijjah, yaitu saat orang-orang melaksanakan ibadah haji. Cuman 2 tahun ini tidak semua negara bisa ke sana karena masih pandemi, tapi tetap ada yang melaksanakan ibadah haji. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, ayat yang keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah. Ada kecantikannya, ada yang ganteng, ada yang manis, ada yang tinggi. Ya, seperti itu. Yang ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling baik bentuknya, tetapi dapat turun menjadi hina karena sikap perilakunya yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi manusia itu dibentuk Allah itu dengan manusia yang paling sempurna, tapi bisa melebihi hewan tingkah lakunya karena tidak menggunakan akalnya. Ayat yang keenam, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mari anak-anak laksanakan sholat 5 waktu mulai sekarang. Anak-anak sekarang sudah umur berapa? Sudah kelas 5, sudah masuk akil balik. Mari sholat 5 waktunya dijaga. Dengan wabah corona ini, mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbanyak amal soleh kita. Ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah terhadap perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Uripmu mau gawe apa? Gitu.
mau gawe dolanan game, atau untuk mengaji, belajar agama untuk bekal di akhirat kelak. Ayo, hentikan gamenya. Perbatasi gamenya, jangan lama-lama. Perbanyak untuk mengaji. Sholat 5 waktunya. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan. Bahkan Allah pun bisa menciptakan makhluk yang paling kecil. Pernah lihat semut yang kecil, yang paling kecil itu? Di dalam tubuhnya itu juga ada pencernaannya. Itu sudah luar biasa. Kalau kita mau melihat ciptaan Allah, maka kita akan iman kepada Allah dengan sepenuh-penuh keimanan. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Arul jelaskan pada pagi hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan anak-anak semakin semangat untuk belajar. Belajar dan belajar. Karena ilmu Allah itu tidak akan pernah habis kalau anak-anak mau belajar. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Tugas anak-anak adalah nanti mengerjakan LKS di halaman 13. Setelah itu difoto, kirim ke link di bawah. Ya. Nah, nanti Pak Arul akan masukkan di seluruh komputer Pak Arul, di dokumen Pak Arul. Yang sudah ngerjakan siapa, yang belum siapa. Kurang lebihnya Pak Arul mohon maaf. Bila bisa bila hak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.